DPD Partai Nasdem Kabupaten Agam melakukan silaturahmi dengan bacalek, pengurus DPW, DPD, dan DPC di Hotel Sakura Syariah Lubuk Basung, Minggu 22 Januari 2023. Turut hadir Sekretaris DPW Partai Nasdem Sumatera Barat Ardian, Korda Irwan Junadi, puluhan bacalek DPRD Agam dan Sumbar, bacalek DPR RI Agus Susanto dan Cindy, serta undangan lainnya. Ketua DPD Partai Nasdem Kabupaten Agam Murdani mengatakan, kegiatan silaturahmi ini dilakukan untuk menjalin kerjasama dengan semua komponen bacalek dalam upaya memenangkan partai dalam pemilu 2024 mendatang. Itu untuk pemenangan pemilu dilakukan dengan cara kerjasama yang intens antar sesama bacalek yang ada. Jangan sampai terjadi antara satu dengan yang lainnya saling menyikut dan melemahkan rekan sesama caleg nantinya. Yang penting dioptimalkan meraih simpati masyarakat pemilih untuk memenangkan Partai Nasdem. Korda Sumbar, Samsirudin mengajak bacalek agar mampu menjual diri kepada masyarakat dalam upaya memajukan pembangunan daerah. Yaitu kita harus berkomitmen untuk melakukan pendekatan persuasif kepada pemilih dalam menanamkan simpati bahwa konsep yang dimiliki dipahami dengan baik dan siap memilih kita. Sekretaris DPW Partai Nasdem Sumbar Ardian juga memberikan apresiasi terhadap silaturahmi yang dilakukan dan optimis memenangkan Partai Nasdem dalam pemilu 2024 mendatang. Kita menargetkan kursi sebanyak 8 kursi di DPRD sekaligus mengupayakan meraih kursi pimpinan DPRD Agam nantinya. Selain itu, dengan keberadaan Anies Baswedan turut mendongkrak suara partai lebih banyak dari sebelumnya. Bacalek DPR RI Agus Susanto juga menyampaikan optimis dapat memenangkan suara partai. Yang penting, sesama kader saling mendukung, kompak, dan membantu membesarkan partai. Dekati dan perkuat silaturahmi dengan masyarakat serta jangan saling menjelekkan antar sesama kader. Dari Kabupaten Agam, Leli Bahar, Palanta Nusantara TV mengabarkan. Nasdem, cipta demokrasi yang adil, membangun negeri dengan Bhinneka Tunggal Ika, junjung tinggi Pancasila. Nasdem, 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 adil, makmur dan sejahtera, itulah arah bangsa masa depan gemilang, Indonesia Jaya. Nasdem, cipta demokrasi yang adil, membangun negeri dengan Bhinneka Tunggal Ika, junjung tinggi Pancasila. Nasdem, 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 adil, makmur dan sejahtera, itulah arah bangsa masa depan gemilang, Indonesia Jaya. Bersatu dalam cinta dari pelosok penjuru, diciptakan konflik dengan calon anggota legislatif lainnya. Itu DPP yang mengeluarkan dari tanah kami di DPP, bukan di DPD atau DPD. Menyamakan persepsi
memperkenalkan diri dan bersilaturahmi satu sama lain. Bacalek Nasdem yang akan berjuang ke depan. Hal yang akan dicapai di dalam perebutan kursi nanti. Nah, Korda ini haruslah mendapatkan informasi yang valid dibicarakan. Tapi yang jelas, Bacalek ini judulnya saya Bacalek, bakal calon. Masih banyak perjuangannya Pak, masih. Partai kita ini kan partai yang non mahal. Menjadi caleg tidak perlu menyetor duit kepada kakak Murdani. Tidak tahu maka tidak kenal, tidak kenal maka tidak cinta, tidak cinta tidak akan pernah ada pertemuan dengan Allah. Jadi cinta yang terbuka ada dengan Allah. Pertama tentu saya perkenalkan, nama saya Haji Agus Susanto SHMH, kelahiran Ujung Gading Kabupaten Pasaman Barat, lahir tanggal 10 Agustus 1971. Jadi tepat sekarang umur saya 51 tahun. Tuhan lahirkan di Ujung Gading. Jadi nanti kalau ada nama saya namanya Agus Susanto, perlu diralat saya bukan orang Jawa. Karena nanti dianggap Pak Murdani saya orang Jawa. Nah, saya orang Ujung Gading, mungkin tahu kalau Agam tahu lah Ujung Gading. Ujung Gading lewat ke sana sampai akhir pagi sana. Selama ini saya latar belakang ya pengusaha kecil-kecilan di kampung. Ini Pak orang Bang Nagari kita mendidik saya ini. Pak Iwan ini Pak Murdani paling sering saya hitung penjabat. Ya kebetulan kita darah politik juga, cuma selama ini saya berada di partai sebelah yaitu di Perjuangan. Jadi pengurus dari bawah. Tahun 99 saya di Perjuangan itu ada pengurus kecamatan sama dengan seperti sekarang. Malahan saya waktu itu sempat tanya Pak Bidi, Pak Agus, kalau kira-kira Pak Gus Pardigaus mencalon, Pak Agus siapa yang lain? Jangan tunggu Gus Pardigaus, saya tunggu Gus Pardigaus katakan sama saya. Pak Bidi tidak berpikir sekarang berpartai di Islam, saya tidak pernah berpikir bahwa untuk diri saya. Saya berpikir bagaimana lahir partai. Kalau soal saya dapat amanah oleh rakyat, izinkan Tuhan, berarti saya lah. Jadi saya tidak pun dalam saya pengurus partai ini banyak juga itu jangan takut dengan elektabilitas untuk calon Gading nanti kalah saya. Jangan calon, akan dapat kursi enggak? Kita bersama berbeda, bekerja sama bekerja sama Sanu, tapi bekerja bersama itu menurut saya. Kalau kita memang kita niatkan ingin merebut kekuasaan apa yang kita katakan Nasdem ini, kita bekerja bersama, insya Allah. Tidak mimpi kita jadi pemenang di agama ini. Juga Agus Susanto. Saya hanya menyampaikan sedikit soal peran fungsi dan tugas kami di DPW Partai Nasdem Sumatera Barat. Kalau kita bicara kepengurusan Partai Nasdem Sumatera Barat, kita baru menerima SK itu tanggal 23 Juli. SK kita ditandatangani 23 Juli 2022 yang lalu dan mulai efektif bekerja tanggal 3 Agustus 2022 yang lalu. Jadi kepengurusan DPW Partai Nasdem Sumatera Barat berganti dan efektif mulai tanggal 3 Agustus 2022. Ada ketika itu dua program penting yang kami bahas di DPW Partai Nasdem Sumatera Barat menyangkut mau kita bawa kemana Partai Nasdem di Sumatera Barat. Karena ini struktur baru, pengurusan baru. Dalam struktur pengurusan baru itu tinggal 5 pengurus lama yang masuk ke dalam struktur. Maaf, sejak mungkin 1 tahun terakhir ya, sebelum pergantian struktur itu partai kita terlihat stuck, tidak bergerak. Hanya DPD lah yang lebih banyak bergerak. DPW sedikit bergerak. Dan
Dan kita berpikir bagaimana kita mengembalikan marwah DPD, DPW, bagaimana kita memperlihatkan kepada publik bahwa DPW Partai Nasdem ini ada dan enggak. Maka ada dua program penting yang kita ambil keputusan. Pertama soal penguatan struktur organisasi DPW, DPD, dan DPC. Yang kedua, proses rekrutmen kapasitas. Karena ini masih hutang yang lama. Kalau Bacalek ini masih hutang periode yang lama. Karena mulai tahun 2020, 2021 kita sudah mulai merancang-rancang untuk rekrutmen kapasitas. Dan pada peserta saya. Di situ kita menekankan bahwa penguatan organisasi ini menjadi suatu hal yang penting. Ini kaitannya dengan apa yang diamanatkan oleh rapat kerja nasional dan apa yang diamanatkan oleh ketua umum kita, bahwa Nasdem harus menjadi partai nomor 2 terbesar di Indonesia. Sekian kali, artinya kita sudah memulai sejak pelantikan ketua DPC pada Januari 2020 di sini. Dan itu secara simultan kita bergerak terus. Nah ini kan titik akhirnya supaya mereka benar-benar siap. Kita tagih janji mereka. Nanti akan dibuktikan dengan elektabilitas apa yang disampaikan oleh sekretaris wilayah tadi. Kalau elektabilitasnya lebih tinggi, otomatis dia pasti menjadi bacalek, menjadi caleg. Ya kan kalau kita harapkan dia bacalek tapi tidak bekerja. Nanti waktu penyusunan caleg dan daftar calon sementara, namanya tidak keluar, berarti kan elektabilitasnya tidak meningkat. Gitu. Jadi apa namanya acara pada hari ini mereview kembali apa yang sudah kita sampaikan 3 tahun lalu. Hari ini akan kita buktikan. Target kita sendiri minimal 6. Target minimal, maksimal ya nggak ada batas. Yang target dalam pikiran kita mencalonkan kepala daerah itu sendiri, tidak perlu koalisi. Itu berapa? 9 itu DPRD sama kita ya. Itu kan angan-angan. Tapi kalau target minimal 6 itu harus dicapai. Ini minimal 1 dapil 1. Atau kalau ada dapil yang gagal, ditutupi oleh dapil yang potensial. Targetnya 6 minimal. DPW Partai Nasdem Sumatera Barat mengapresiasi ya kegiatan silaturahmi yang dilakukan oleh DPD Partai Nasdem Agam dengan mengumpulkan seluruh bakal calon anggota legislatif dari DPD Agam, termasuk juga dari seluruh pengurus DPC se-Kabupaten Agam. Acara silaturahmi ini menyemangatkan kita, menggerakkan Partai Nasdem untuk siap menghadapi pemilu 2024. Kita melihat dari kesiapan DPD Agam ini kita sangat optimis ya. Kita berkeyakinan dari seluruh bacalek yang ada di sini akan meraih kursi yang sebanyak-banyaknya untuk Partai Nasdem di Kabupaten Agam. Mungkin kita punya target. Ya, untuk DPRD Agam kita menargetkan ada 8 kursi. 8 kursi minimal menurut kita, bukan muluk-muluk, tapi dengan sistem penjaringan caleg kita, dengan dukungan Pak Anies Baswedan juga sebagai calon presiden yang kami yakin itu juga didukung oleh seluruh masyarakat di Agam. Kita akan meraih kursi yang cukup signifikan dan kita bertarget untuk menjadi pimpinan nanti di DPRD Kabupaten Agam. Hanya ini seperti yang saya sampaikan tadi, bagaimana bekerja bersama, sinkronisasi mulai dari kabupaten, pengurus partai, caleg, sampai ke jajaran yang lebih tinggi. Kita akan bekerja bersama bagaimana memenangkan Nasdem ke depan. Jadi tidak jalan sendiri-sendiri, jalan kolektif. Jalan kolektif bersama. Nah, ini direncanakan nanti kita mulai dari pengalaman saya yang lama. Kalau kita bekerja bersama, insya Allah rezeki itu akan kita dapatkan bersama. Tadi 1 kursi. Kita mau bersama dulu. Kurang rancak di Ratang Panjang. Kalau di Kuta nak singkik sakadar kapal guru, namun tiba di Sinaju. Saya akan langsung mengucapkan terima kasih banyak atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan karena kesempurnaan itu adalah